أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang dimana hingga saat ini kita masih merasakan indahnya karunia besar dari Allah Azza wa Jalla, yaitu karunia iman serta Islam, yang diharapkan dengan keduanya dapat merekomendasikan diri kita sehingga kita melangkahkan kaki kita menuju surga Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan tuntunan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya dan pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan akhlakul karimah, bahwa di antara keutamaan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur adalah menjadi salah satu media kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai hambanya. Sehingga dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita, Allah akan memberikan serta melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga dengan faktor rahmat tadi, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian di antara keutamaan akhlakul karimah yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa akhlakul karimah menjadi salah satu amalan yang dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan, tidak ada satu amalan yang dapat memberatkan timbangan pada hari kiamat nanti melainkan akhlakul karimah. Kemudian di antara keutamaan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa akhlakul karimah adalah salah satu tanda bahwa Allah Azza wa Jalla akan membangunkan sebuah rumah, membangunkan sebuah tempat bagi kita yang merealisasikan akhlakul karimah, nilai-nilai adab serta budi pekerti yang luhur pada setiap aspek kehidupan kita, tempat yang tinggi di surga kelak nanti. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan bahwa aku menjamin surga di tingkatan paling atas bagi orang-orang yang senantiasa menjaga serta merealisasikan budi pekerti yang luhur, nilai-nilai akhlakul karimah. Dan juga beberapa keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema singkat yang tidak lepas dari nilai-nilai akhlak, bahwa tema tersebut adalah tentang larangan berprasangka buruk kepada saudara muslim.
Oleh karena itu dalam sebuah hadis kutipan yang akan kita sampaikan dan kita paparkan pada kesempatan kali ini dari kitab Arba'una Hadisan fil Akhlaq, 40 hadis tentang akhlakul karimah. Kita akan sebutkan pembahasan yang pertama, yaitu tema tentang larangan berprasangka buruk. Kenapa? Karena prasangka buruk itu adalah bagian dari penyakit hati, bagian dari noda-noda jiwa yang dapat mengganggu kesucian hati kita, sehingga perlu sekiranya kita mengkaji, membahas, serta memaparkan tentang hal tersebut, sehingga kedepannya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita di antara hati-hati orang yang bersih dan suci, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dan pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta, benda, anak turunan, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih dan suci. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kita bacakan sebuah hadis tersebut yang dipaparkan oleh pengarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadisi." Waspadalah kalian terhadap prasangka buruk kepada saudara kalian. Karena sesungguhnya, karena sejatinya prasangka buruk yang ada di hati ini adalah bagian dari sedusta-dustanya perkataan. Oleh karena itu beliau melanjutkan, wala tahassasu, janganlah kalian saling mendiamkan satu sama lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik adalah yang memulai komunikasi dengan ucapan salam. Sehingga siapa yang paling baik, yang paling beretika, yang paling beradab adalah saudara muslim yang memulai komunikasinya dengan saudaranya dengan ucapan salam. Artinya jangan saling mendiamkan. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Apa maksud dari memata-matai? Kata para ulama, suka mencari-cari aib saudaranya. Sehingga dia sibuk akan aib orang lain, namun dia lupa akan aib dirinya sendiri. Sebagaimana kata pepatah dalam peribahasa kita, seseorang yang terlalu fokus sampai-sampai dia dapat melihat semut di ujung lautan sana, di seberang lautan sama, namun dia lupa gajah yang ada di pelupuk matanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala tahasadu, janganlah kalian saling iri dengki hati. Wala tadabaru, janganlah kalian saling meninggalkan, membelakangi satu dan yang lain. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling menguatkan, sehingga kalian menjadi kaum muslimin yang kokoh di tengah masyarakat. Baik, hadis ini disebutkan oleh pengarang pada bab atau tema tentang larangan berprasangka buruk kepada saudara muslim. Kemudian beliau melanjutkan sebuah ayat atau memaparkan sebuah ayat pada kitab ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Artinya siapapun dia, kelompok apapun dia, komunitas apapun dia, organisasi apapun dia, selama dia masih memiliki keimanan, maka dia masuk dalam kategori ayat ini. Seruan Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dibatasi oleh komunitas, kelompok, golongan tertentu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindarilah kalian dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada dua penggalan hadis dan ayat ini sangat jelas beberapa hal yang bisa kita simpulkan, bahwa
perbuatan prasangka buruk adalah bagian dari penyakit hati yang berpotensi dosa. Sehingga selayaknya kita sebagai seorang mukmin yang mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, terlepas dia kelompok apapun, maka selayaknya kita mencoba, berusaha merealisasikan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang bagaimana buruknya sifat atau karakter suka berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian beliau memaparkan sedikit penjelasan bahwa al-muradu min hadithil babin nahi an dhanni su' qala al-Khattabi, bahwa di antara prasangka yang dimaksud dalam ayat dan hadis yang telah dipaparkan tadi adalah tahqiqu dhanni wa tasdiquhu duna ma yahjisu fin nafsi fa inna dhalika la yamlik, yaitu prasangka buruk yang terbesit pada hati seseorang, kemudian dia tidak mencoba untuk klarifikasi, cross check kepada saudara yang lain, sehingga pikiran itu yang dia bangun kemudian dia sampaikan ke orang lain. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Adapun kata beliau, sesuatu yang terbesit di hati seseorang namun dia diamkan, dia tidak merealisasikan atau dia tidak menyampaikan ke orang lain, kemudian dia bahkan berusaha untuk cross check dalam rangka merealisasikan firman Allah Azza wa Jalla, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang informasi kepada kalian, maka cross checklah sehingga kalian tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang valid, mana yang dusta. Oleh karena itu, bagi orang-orang seperti ini tidak dikatakan berprasangka buruk. Berprasangka buruk adalah orang yang terbesit di dalam hatinya, kemudian tidak ada usaha untuk mencoba cross-check, mencari informasi yang valid dari informasi yang dusta. Sehingga dia membangun persepsi itu bahwa saudaranya memiliki aib A, B, C, dan seterusnya. Tanpa ada usaha untuk cross-check, tanpa ada usaha untuk tabayyun dan tasabut. Inilah maksud dari larangan ayat serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau paparkan menurut paparan Al-Imam Al-Khattabi yang beliau tulis pada kitab beliau ini. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwa konsep tentang larangan su'udzan adalah orang-orang yang mencari-cari aib, kemudian mendapatkan satu hal tentang saudaranya, mendapatkan satu hal yang negatif tentang saudara muslimnya, kemudian dia tidak berusaha untuk cross-check, tidak berusaha untuk tabayyun, tidak berusaha untuk tasabut. Namun dia membangun apa yang terbetik pada hati dia, atau ada informasi yang datang kepada dia, itulah yang dia bangun menjadi sebuah pemikiran atau persepsi, sehingga dia menyampaikan hal tersebut kepada orang lain serta menyebarkannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Ini sekiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tema singkat kita, yaitu larangan berprasangka buruk kepada saudara muslim yang lain. Sehingga semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menuntun kita pada kebaikan serta keberkahan, sehingga kita jauh dari praktek-praktek yang tidak sehat seperti ini, praktek-praktek yang justru dilarang oleh prinsip Islam melalui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, juga melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sekiranya kita menjadi orang-orang atau berusaha menjadi orang-orang yang ingin merealisasikan Islam serta iman, juga mengklaim bahwa kita berada di atas jalan yang lurus, maka jangan melupakan, jangan menyampingkan ayat-ayat serta hadis-hadis yang membahas tentang hal tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang muslim yang utuh dalam mempraktekkan, merealisasikan keislaman serta keimanan yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini mungkin sekiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Zat Khaliq yang maha sempurna,
Dan bila ada kekurangan maka itu murni datangnya dari kami sebagai makhluk yang lemah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.